Tahukah kalian, yang membedakan antara orang gagal dan sukses itu adalah kebiasaannya. Nah, masalahnya, Anda seringkali bingung, kebiasaan apa yang harus dicontoh. Disinilah kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu dicontoh. Halo teman-teman cerdas finansial, yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan memberitahukan kepada Anda bahwa sukses itu dibangun dari kebiasaan, gagal pun dibangun dari kebiasaan. 1. Pilih dengan siapa kamu bergaul dengan hati-hati. Karena, penentuan pergaulanmu itu akan menentukan masa depanmu. Jika kamu bergaul dengan 5 orang yang percaya diri, kamu akan menjadi orang yang ke-6. Jika kamu bergaul dengan 5 orang jutawan, bisa jadi kamu akan menjadi calon orang jutawan berikutnya. Jika kamu bergaul dengan 5 orang idiot, nggak lama lagi kamu akan menjadi orang idiot yang ke-6. Dengan siapa kamu bergaul itu, akan sangat menentukan masa depan kamu, dan jangan lupa, isi dompet kamu itu, sangat ditentukan dari 5 jari ini, si A, si B, si C, si D, si E, yang setiap hari kamu berkumpul. Jadi, dengan siapa kamu bercengkrama, dengan siapa kamu nongkrong, dengan siapa kamu chatting, dengan grup WA siapa kamu setiap hari berkumpul, dengan siapa kamu setiap hari tukar pikiran, itu akan jauh berbeda dengan kamu setiap harinya. So, be careful with your 5, teman terdekat kamu sehari-hari. 2. Jangan biarkan 10 detik yang buruk merusak 86.390 detik lainnya. Kita tahu dalam satu hari, setiap hari manusia itu memiliki 24 jam yang sama. Tidak peduli Anda dari orang Amerika, sampai orang Yunani, sampai orang di Indonesia sekalipun. Dan tahukah Anda, 24 jam itu sama dengan 86.400 detik. Seandainya 10 detik saja Anda itu berpikir negatif, apakah mau merusak 86.390 detik yang lain? Sangat disayangkan. Oleh sebab itu, saya ingin berpesan sama kalian, jangan menyia-nyiakan waktu kamu, karena setiap detik itu berharga. 10 detik Anda berpikir negatif, itu akan merusak tatanan 86.390 detik setiap harinya, kalau itu dalam satu hari. Kalau Anda berpikir, dalam satu minggu itu sama dengan 86.400 detik, dikali dengan 7 hari 168 jam. Apakah Anda mau isi setiap harinya dengan pikiran negatif? Sama aja, inilah setitik rusak susu sebelanga. Pikiran negatif itu sama seperti cat putih satu kaleng. Cat putih, ketika diberikan satu tetes cat hitam saja, maka, satu kaleng cat putih itu akan berubah warna menjadi putih yang keabu-abuan. Dan tahukah kalian, ketika Anda sudah merusak satu kaleng cat putih, yang sangat putih tersebut, itu akan merusak segala sesuatunya, dengan sangat tidak baik, dan Anda butuh berkaleng-kaleng, atau bergalon-galon lagi cat putih, agar bisa mengembalikan warnanya jadi semula. Itulah bahayanya berpikir negatif, dan tidak sadar. Sedangkan, kalau cat hitam, cat berwarna hitam itu, tidak akan berubah sama sekali, meskipun Anda berikan satu tetes cat putih, warnanya tetap hitam, dia tidak akan berubah menjadi hitam keputih-putihan, tidak akan berubah. Satu kali berpikir positif, itu dampaknya, mungkin 3 hari, tapi satu kali berpikir negatif, dampaknya itu sampai 3 tahun. Itulah dasar pemikiran manusia, sangat suka sekali dengan pemikiran yang negatif. So, apakah Anda mau membiarkan pikiran itu terus bekerja? Pilihan ada di tangan kalian. 3. Berhentilah pasrah dengan hidup dan tidak melakukan apa-apa. Berhentilah Anda hidup cuman pasrah dengan keadaan, dan Anda tidak melakukan apa-apa. Jauh lebih baik, Anda hidup, membuat target untuk 10 tahun ke depan, dan Anda melakukannya. Bagaimana cara menyelesaikan target 10 tahun ke depan dalam 6 bulan terakhir ini? Meskipun Anda gagal, tidak tercapai. Tapi, minimal saya yakin, Anda jauh lebih progres, jauh lebih maju, daripada orang yang tidak buat target sama sekali. Hidup ketika Anda tidak punya target, sama seperti orang bermain sepak bola, tapi cuman menggiring bola, tapi tidak punya gawang. Ya, ibaratkan orang masuk taksi, ketika Anda masuk dalam taksi, Anda tanya sama saudara, "Pak, Bapak mau kemana?" Jangan anggap itu Grab ya,
dan sopirnya saya nggak tahu kemana, bawa aja saya kemana-mana, itu seperti orang pasrah, dan enggak ada tujuan. Memang hidup jangan compare dengan orang lain. Tetapi yang terpenting, Anda harus lebih baik dari dirimu yang kemarin. 4. Belajar untuk mengatakan tidak terhadap semua hal. Anda tidak bisa menjadi yes man terhadap semua hal. Saya ingat-ingat, Anda tidak punya prinsip dalam hidup, terus hidupmu mau dikemanakan. Oleh sebab itu, saya ingin berpesan, belajar untuk mengatakan tidak. Dare to say no, saya selalu bilang, berlatihlah. Beberapa orang mungkin melihat kamu aja, seperti melempar kotoran wajah kepada mereka, tapi kalau kamu menerapkan ini, kamu akhirnya memiliki kendali penuh terhadap hidup kamu. Jangan menghindari keputusan tertentu, karena itu membuat orang lain bahagia. Kamu harus bertanggung jawab terhadap kebahagiaanmu, karena ini hidupmu, bukan hidup orang lain, dan kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Kadang-kadang, dalam hidup ini, kamu harus mempunyai satu prinsip, ketika orang lain tidak suka dengan kamu, itu bukan masalah saya, itu adalah masalah orang tersebut. Belajar menjadi harus seperti itu, dan ketika itu tidak melanggar prinsipmu, lakukan. Menjadi yang terbaik, do the best, be your best, and let God's. 5. Jangan terlalu peduli dengan opini orang, bahkan orang yang tidak kamu kenal. Ejekan paling keras datang dari kursi yang paling murah, orang yang paling sedikit berinvestasi, kadang-kadang itu justru yang bacotnya paling keras. Percayalah, pekerjaanmu teruslah bergegas. Pertahankan lingkaran pertemananmu yang positif, agar kamu tetap erat, dan kamu harus tahu dalam hidup ini, berprinsiplah pada visimu. Ketika Anda hari ini lari dari televisi, maka Anda akan pecah fokus terhadap visi yang akan kamu lakukan. Sukses memang butuh pengorbanan. Sekarang pertanyaan saya, kamu mau berkorban yang mana? Bedanya, sukses kemenangan akan datang setelah kamu berkorban, sedangkan gagal pengorbanan akan datang setelah kamu gagal. Demikian 5 kebiasaan baik yang harus kamu contoh, dan pertahankan 5 kebiasaan baik tersebut. Saya yakin, 5 kebiasaan baik itu akan menjadikan diri Anda lebih baik. Memang saya tahu tidak mudah, tapi minimal Anda berani mencoba sukses untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten bermanfaat berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.